Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi garis dan sudut, terutama hubungan antar sudut. Kali ini kita akan sama-sama melakukan aktivitas yang terdapat pada buku pembelajaran berbasis aktivitas. Kalian sudah punya bukan bukunya? Kalian bisa download dari link yang terdapat pada deskripsi. Nah, kegiatan ini atau aktivitas ini terdapat pada hubungan antar sudut halaman 87. Silakan dibuka. Ya, hubungan antar sudut. Sebelum kita melakukan aktivitas, silakan siapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa siapkan penggaris karena kita akan menggambar garis. Nah, dari garis-garis tersebut akan terbentuklah sudut. Ya, sudut yang terbentuk dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kita lihat di sini contohnya yang ada pada gambar. Contohnya rel kereta api. Sini ada banyak rel kereta api. Rel kereta api ini kita misalkan sebagai dua buah garis sejajar K dan L. Dan ada juga satu rel yang kita misalkan dengan garis M. Di sini dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Pembelajaran 1, hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Tujuan pembelajarannya melalui aktivitas menggambar dua garis sejajar dan sebuah garis transversal, kalian akan dituntun untuk dapat menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal dengan baik. Dan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sudut-sudut yang terbentuk dari hasil perpotongan garis transversal dan dua garis sejajar. Selain itu, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis. Peta kompetensi dan aktivitas belajarnya. Silakan disimak. Ya, aktivitas pembelajarannya. Yuk sama-sama kita lakukan aktivitas pembelajarannya. Sudah siap ya? Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Ibu merasa senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukan pelindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. Selanjutnya, mari kita sama-sama ikuti petunjuk aktivitas belajarnya. Yang pertama, sudah kalian siapkan alat tulis. Kalian gambar dua buah garis yang sejajar. Seperti contoh ini ya, garis K dan L. Sama persis seperti ini boleh. Kita lanjutkan, kalau sudah masih di garis yang sama, kalian tambahkan garis M. Tidak perlu menggambar garis baru, jadi cukup tambahkan garis M. Kemudian, berilah nama titik perpotongan yang terbentuk pada dua garis sejajar dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A dan B. Masih pada gambar kalian, tinggal tambahkan saja A dan B. Kemudian, kalau kalian belum, kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah, berilah nama sudut yang terbentuk dengan menggunakan huruf kecil atau bilangan. Contohnya di sini menggunakan bilangan. Itu 1, 2, 3, dan 4. Ya. Pada titik A, 1, 2, 3, 4. Dan pada titik B juga 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau sudah, coba kalian perhatikan gambar yang terbentuk pada langkah 4. Ini ya, gambar yang terbentuk pada langkah 4. Temukanlah sudut-sudut yang sama besar. Kita bisa lihat di sini contohnya. Oh ya, sebelum kita menentukan sudut yang sama besar, pemberian nama sudutnya ya. Ibu hanya mengingatkan saja. Jadi A1, yang ini ya, sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Kemudian sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Ya.
kita lihat, Ibu punya garis yang lain. Boleh ya, garis yang lain ya, supaya nggak sama dengan kalian. Nah, dan di sini Ibu beri nama daerah atau beri tanda daerah sudut 1 dengan warna merah. Ternyata sudut 1 itu sama dengan sudut 3. Ini warna merahnya masih yang sama ya, yang tadi ya, tidak Ibu ubah. Kemudian ternyata dia sama dengan sudut 5 dan sama dengan sudut 7. Jadi yang merah ini tepat menempati 1, 3, 5, dan 7. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 3 sama dengan sudut 5, sudut 5 sama dengan sudut 7. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3 sama dengan sudut 5 sama dengan sudut 7. Nah, kemudian Ibu juga punya gambar di sini. Ibu tandai daerah sudut pada angka 2 dengan warna biru. Ternyata ya tepat sama untuk sudut 4, sudut 6, dan sudut 8. Di sini artinya sudut 2 sama dengan sudut 4 sama dengan sudut 6 sama dengan sudut 8. Nah, pada gambar yang kalian buat, sudut A1 sama dengan sudut apa? Ya, betul sekali, sama dengan sudut A3. Sama dengan sudut apa lagi? Ayo, itu tugas kalian yang menentukan. Nah, Ibu bantu dengan gambarnya ya. Kalian hanya tinggal menentukan saja. Yang warnanya sama, itu besar sudutnya juga sama. Ini hanya untuk membantu kalian saja. Kalau sudah, yang belum bisa di-pause videonya. Kalau sudah, perhatikan sudut A1 dan B4 yang ini ya. Keduanya berada di bagian luar dan sisi yang sama. Jadi kita misalkan dua garis sejajar itu batasnya. Yang berada di dalam dua garis sejajar namanya sudut dalam. Dan selain itu namanya sudut luar. Kemudian M ini juga sebagai batasnya. Jadi ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Ya, sudut A1 dan B4 keduanya berada di bagian luar dan sisi yang sama. Sehingga sudut A1 dan sudut B4 dikatakan luar sepihak. Coba kalian cari sudut-sudut yang luar sepihak lainnya pada yang kalian gambar ya. Nah, yang ini yang Ibu gambar. Sudut luar sepihaknya adalah sudut 1 dan sudut 8, kemudian sudut 2 dan sudut 7. Kalau pada gambar kalian, sudut A1 dengan sudut B4. Ya, lanjutkan. Kemudian, perhatikan sudut A3 dan sudut B2. Keduanya berada di bagian dalam dan sisi yang sama. Sehingga sudut A3 dan sudut B2 dikatakan dalam sepihak. Coba kalian cari sudut-sudut yang dalam sepihak lainnya. Nah, kalau untuk yang gambar Ibu buat, sudut 3 itu dalam sepihak ya, dengan sudut 6, sudut 4, dan sudut 5. Itu adalah sudut dalam sepihak. Silakan kalian tuliskan sudut dalam sepihak pada buku kalian ya. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam melakukan aktivitas pembelajaran hubungan antar sudut. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan Ibu jawab atau teman kalian yang menjawab. Jadi kita berdiskusi di kolom komentar. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ikuti protokol